Kalau saudara bangun pagi nggak semangat, jangan lewat 3 bulan. Bahaya itu. Berarti nggak ada surga di rumah kita. Siapa yang tiap kali bangun pagi itu seger sekali, aduh senang sekali. Nggak malas bangun pagi, semangat betul. Nah, itu ada surga dalam hidup. Ada yang ngamen. Gampang mendeteksi. Suatu hari saudara, saya tanya papa gini. Karena saya sering banyak ngajar, saya bilang, papa, beri saya 1 ayat saja untuk menolong banyak pernikahan, banyak keluarga. Sebagai barometer, tolok ukur. Sebagai apa istilahnya? Apa itu termometernya kalau ada yang sakit panas berapa itu? Saya minta 1 ayat saja, Bapak. Minta 1 ayat saja, Bapak. Pokoknya rumah tangga kami ini aman tidak? Ayatnya di mana? Kan ayat itu banyak sekali, bukan saudara? Tiba-tiba Bapak itu tunjukkan ayat yang sangat simpel. Ayo kita semua lihat. Catat, yang nggak bawa Alkitab catat. Ya, ini bisa dilihat yang bawa Alkitab coba 5%. Terlalu begini. Orang sebanyak ini ke gereja kok nggak bawa Alkitab. Awas ya lain kali. Kejadian 2, Cik Swanan baca lagi. Ayat yang ke-23. Kejadian 2. Ini yang nggak bawa pulpen, saya punya pulpen. Tapi kembalikan nanti ya. Sama perlu, siapa perlu pulpen? Ayo, siapa perlu? Catat, biasakan juara nyatet gitu. Ya, sudah? Dengar, Cik Swanan akan baca. Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari daging. Dia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, saudara sebelumnya kan dikatakan begini, Papa membius Adam, betul nggak? Karena itu operasi pertama, bukan operasi bisul, ini operasi tulang rusuk, saudara. Kalau Adam nggak dibius, kejet dia. Maka itu dikatakan, maka Papa membuat Adam tidur. Masa lupa ya terus kan? Nyenyak. Nah, katanya lagi ini penting. Saya cari kenapa harus tidur nyenyak. Nah, begitu tidur nyenyak sekali, lalu Papa membuat Hawa jadi istrinya, jadi istri Adam. Nah, ketika selesai, Adam dibangunkan. Saya tanya, Papa, mana ukurannya? Kalau rumah tangga kami masih aman. Rumah tangga saya tanya begitu. Yaitu yang mana? Begitu Adam bangun, kan dia tidur tadi tuh. Begitu bangun, lalu dia melihat istrinya. Inilah dia. Itu surprise toh. Mungkin nggak kalau ada kata inilah dia, belum? Inilah dia. Mungkin nggak seperti itu intonasinya. Lo mungkin tidak cepat jawab ini. Enggak. Inilah dia. Wah, kan luar biasa. Nah, dengar ya. Istri-istri besok hari Senin bangun agak siang. Suami bangun duluan. Dengar ya. Kalau suami belum bangun, goyang-goyang aja. Ya, supaya dia bangun duluan. Janji. Ini serius. Pakai ayat ini untuk menilai pernikahan kita. Masih aman atau tidak. Oh, ini hebat sekali. Setelah sekian tahun kita menikah, suami kita bangun pagi, istri kita masih tertidur lelap. Jujur, waktu kita melek, kita surprise atau bilang, ini gemuk sekali. Atau yang mana? Jujur, ayo jujur. Ini kenapa jadi begini nih orang ini? Siapa kesinggung? Lu nggak jangan kesinggung. Justru saya nolong istri-istri, dengerin baik-baik. Tolong para istri laporkan saya kalau ada suami nggak mau istrinya gemuk. Laporkan saya. Saya akan doakan supaya suami yang hamil dan punya anak. Lu serius? Dengar laki-laki, maka itu kalau saya berkati pernikahan, saudara. 5 tahun terakhir ini kalau saya berkati pernikahan, di samping janji itu, saya minta, suami, kamu ngomong. 1 kalimat ini, aku terima engkau istriku gemuk maupun kurus. Lu harus. Karena sekarang banyak suami kurang ajar, saudara. Minta istrinya langsing terus. Suruh senam, suruh jungkir, suruh sudah. Ini jahat suami seperti itu. Maka itu dengar laki-laki, hormon kita itu beda dengan hormon perempuan. Dengar itu baik-baik. Papa menciptakan hormon perempuan itu memang kodratnya lebih cepat melar daripada laki-laki. Apalagi kalau perempuan sudah pernah melahirkan, susah langsingnya, langsung terus. Maka itu, tolong Pak Gembala, Pak Ben, kalau ada anniversary, suruh suami mengucapkan janji itu, aku terima kamu gemuk maupun kurus. Saya pesan itu, suruh mengucapkan. Sungguh, suami istri saya beri kesempatan. Nanti saya akan buka jam praktek. Laporkan suami yang nggak mau saudara gemuk. Saya akan jemur dia sampai kering. Biar tahu. Serius kan? Maka itu waktu kita para suami bangun pagi,
lihat seonggok daging di samping kita. Itu reaksi kita bagaimana? Apakah bilang, Tuhan terima kasih? Saya bilang, kenapa gak seperti istri tetangga? Harus ngomong begitu. Jadi ayat itu luar biasa. Istri-istri besok bangun agak siang ya. Kalau setiap hari di keluarga kita bisa menciptakan taman Eden dan surga datang. Kita keluar dari rumah untuk bekerja. Anak-anak kita ke sekolah. Saya tanya kepada saudara, apa yang kita bawa keluar? Suasana apa yang kita bawa keluar? Sukacita, keharmonisan tadi. Maka itu setan gak suka. Maka itu jangan sibuk dengan doktrin ini. Sudahlah, dengar saja pengajaran-pengajaran itu gak salah kok kita dengar. Yang penting dalam hidup kita masing-masing, ciptakan taman Eden itu di hidup kita. Amin. Buatlah pagi-pagi bangun, itu sejahtera, sukacita, undang papa hadir. Nggak ada yang amin lagi. Ayo siapa? Karena saya kan sering, kami ini nggak suka tinggal di hotel, senangnya di rumah keluarga. Karena ini bisa interaksi, bisa belajar bersekutu apa-apa gitu. Nah, saya tuh karena sering banyak nginep di rumah banyak orang. Ada orang yang punya hobi, saudara. Hobinya bangun pagi pasti ngajak ribut. Pernah ketemu orang seperti itu? Ada saja yang diributin. Hari kemarin lampu belum mati ribut. Hari ini lantai belum bersih. Nanti besok lagi kamar mandi kotor. Ribut aja kerjanya. Nah, yang bawel seperti itu bertobat hari ini. Pagi-pagi bangun cari perkara. Janji ya, ciptakan surga. Begitu kita bangun pagi, hadirkan surga. Oke, saya akan akhiri. Untuk memindahkan surga, itu seperti orang pindah rumah. Saya tanya kepada saudara, maaf ya kalimat ini, semiskin-miskinnya orang, namanya pindah rumah itu susah atau gampang? Apalagi barangnya banyak, lebih susah lagi. Biasanya perempuan yang barangnya banyak. Bisa punya istri, kau tahu gimana? Ini. Bayangkan orang pindah rumah itu susah sekali, saudara. Nah, untuk memindahkan surga, sama seperti orang memindahkan rumah, harus tahu jumlah barangnya. Karena kalau kita nggak tahu jumlah barangnya, bagaimana kita memindahkan? Saya tanya, Papa, kalau begitu, barangnya surga itu ada berapa macam? Supaya kita waktu berdoa, datanglah kerajaanmu. Mari kita buka Roma 14 ayat 17. Suanlan. Apa sih barangnya surga itu? Nggak banyak, saudara, nggak banyak. Sedikit sekali. Roma 14 ayat 17. Udah, Cik? Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Perhatikan, kerajaan Bapa kita bukan soal makanan dan minuman. Terus? Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada berapa isinya kerajaan surga? Ya, ada berapa? Kebenaran 1, damai sejahtera 2, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus mengilhami saya, mewahyukan, merevolusikan itu, saya itu malu dan minta ampun. Ternyata barangnya surga itu cuma 3, nggak banyak. Nah, bayangkan barang cuma 3. Sudah berapa lama gereja berdoa, datanglah kerajaanmu? Ayo, sudah berapa lama itu? Berapa lama? Sejak kapan Tuhan Yesus mengajar kita doa datanglah kerajaan? Sudah berapa ribu tahun? 2000 tahun. Minta supaya barangnya surga dipindahkan ke bumi. Coba, kurang ajar nggak kita sebagai gereja? Masa memindahkan 3 barang aja 2000 tahun nggak selesai-selesai? Ini ngapain ini orang-orang ini? Ngerti nggak maksud ini, saudara? Jadi, saudara, untuk membuat surga datang ke bumi, nggak susah. Bahkan dari 3 itu, yang satu bukan urusan kita, yaitu kebenaran. Itu firman Tuhan. Yang urusan kita cuma 2. Damai sejahtera. Berbahagialah kita kalau setiap saat hobi kita itu buat orang sejahtera dan buat orang sukacita. Karena ada orang punya hobi nyakitin orang aja. Pernah ketemu orang saya seperti itu? Ya. Ngomong nyelekit, baru duduk sudah nyebelin. Aduh, ya orang kayak gitu dalam bebek lihat kucing sakit. Saya tahu sekarang bagaimana hidup kita. Apa yang kita bawa dalam hidup sehari-hari, maka itu sudahlah. Jangan sibuk dengan pengajaran ini, doktrin itu sudah kita terima saja. Karena memang itu firman Tuhan. Tapi yang sehari-hari kita harus jangan lupakan. Amin. Jangan banyak dulu ngomong tentang pulang ke surga, jangan. Karena kita masih di dunia, bukan? Ayo kita ngurus yang sehari-hari ini loh. Kita itu mau apa? Bayangkan kalau dari Senin sampai Sabtu,
Surga ada dalam kehidupan kita. Taman Eden ada dalam kehidupan kita. Minggu kita ke gereja. Kita bawa apa? Loh ayo, masa lupa? Kalau Senin sampai Sabtu, wah hidup keluarga kita di rumah itu harmonis, penuh sejahtera, penuh sukacita. Ada firman Tuhan. Lalu minggu kita ke gereja bawa apa? Bawa surga. Kenapa di gereja begitu banyak orang munafik? Sebab bayangkan, Senin aman, Selasa ribut, Rabu aman, Kamis bertengkar lagi, Jumat aman, Sabtu ribut lagi, Minggu babak belur. Betul? Terus ke gereja, kan jadi munafik. Senyum, senyum. Ayo, ini suami marah-marah. Ayo senyum, mana bakal senyum? Senyum mau dipaksa. Loh, ya bagaimana bisa senyum? Hampir tiap hari ribut aja di rumah. Mana surga itu? Mana Taman Eden? Berbahagialah dunia dan diberkatilah dunia. Kalau anak-anak papa di surga yang di bumi ini bisa mbak surga tiap hari dalam hidupnya. Orang yang ketemu kita nggak sebel, betul? Kalau sehari nggak masuk dicari, kenapa kamu nggak masuk? Kangen aku. Nah, kehadiranmu mbak suasana yang lain di kantor ini atau di lingkungan ini. Saudara, hari ini kita mulai rendah hati. Suami istri belajar untuk saling mengampuni. Amin. Untuk saling mengampuni. Saya akan akhiri dengan konsep Efesus 4 sebagai konklusinya. Sisolan ayat 25. Tolong dibaca. Efesus 4:25. Dengarkan. Mulai hari ini kalau saudara baca Alkitab, lalu ada kata satu tubuh sesama anggota, walaupun itu tidak berurusan dengan keluarga, terima itu untuk keluarga. Udah? Ayat 25 Efesus 4. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Amin. Jadi ini untuk suami istri. Karena itu buanglah dusta. Dengar suami istri, Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan hati dalam hidup ini. Karena ada banyak hal yang bisa menyakiti hati kita. Ada banyak hal, bukan? Di satu yang buat kita paling sakit hati. Kalau pasangan kita berdusta kepada kita. Jawab iya atau tidak? Maka itu suami istri buanglah dusta. Saya ulangi lagi, jangan keluar dari sini sebelum kita berdamai. Mari kita menghampiri papa yang baik. Suami istri jangan egois. Suami istri mari kita berdamai. Amin. Ampuni untuk apa kita ngotot pada keangkuhan hati kita. Ayo semuanya kita menghampiri papa. Boleh tutup mata, boleh tidak. Terserah saudara. Tapi mari kita rendahkan hati. Ayo kita berdamai. Ayo kita berdamai suami istri. Yang sudah sekian minggu, sekian bulan, gak ada suara tawaria di rumah. Adanya cuma jengkel, diam, maki, dan sebagainya. Suami istri lembutkan hati, rendahkan hati. Ayo kita berdamai. Tuhan